Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, kajian Kristologi kita akan lanjutkan dengan membahas pernyataan Saifuddin Ibrahim. Yesus datang untuk segala bangsa. Orang-orang yang berpakaian jubah itu persis jubah Kristus. Dan saya yakin itu pengikut Yesus. Hanya belum bertobat. Belum bertobat. Yesus sudah datang untuk segala bangsa yang berjubah, terutama yang berjubah. Pernyataan Saifuddin Ibrahim ini memperlihatkan bahwa dia tidak mengerti Alkitab dan tidak memahami misi Yesus yang diutus Allah sebagai Nabi dan Rasul hanya untuk Bani Israel. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba yang hilang atau yang sesat dari umat Israel. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Matius pasal 15 ayat 24 sampai 26. Dari ayat-ayat di atas jelas bahwa Yesus diutus hanya untuk Bani Israel yang sesat atau mengabaikan hukum Taurat. Ketegasan batas wilayah ini dijelaskan oleh Paula Fredriksen, Profesor Paula Fredriksen dalam bukunya Jesus of Nazareth, King of the Jew di halaman 19. Dia mengatakan, "He apparently restricted his activity to the village of Galilee and to Jerusalem in the south." Dia atau Yesus secara tegas membatasi wilayah dakwanya hanya di Galilea sampai ke Yerusalem di selatan. Yesus tidak diutus Allah kepada bangsa-bangsa lain, apalagi kepada bangsa Indonesia, seperti yang diklaim oleh Saifuddin Ibrahim. Malah menurut Yesus, Saifuddin Ibrahim ini tidak pantas menggunakan kitab Perjanjian Lama untuk umat Yahudi yang bertauhid untuk dipelintir menjadi ajaran penyembah berhala. Apalagi mengaku-mengaku dipegang tangannya oleh Tuhan Allah di kitab Perjanjian Lama yang dipelintir menjadi Tuhan Kristus Yesus, agama misteri. Betul-betul Anda tidak tahu malu, Pak Saifuddin. A.N. Wilson menegaskan kekeliruan cara berpikir seperti Saifuddin Ibrahim ini dalam bukunya Jesus Alive, halaman 139. Jesus replied brusquely, "It is not me to take the children's bread and cast it to the dogs." This saying, when taken with other saying of Jesus, which the evangelists have forgotten to cut out, that he did not wish to overthrow the Torah, that not one jot nor one title of the law could be discarded, that his mission was entirely directed to the Jewish race and to the lost sheep of the house of Israel. Jawab Yesus dengan kasar, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak atau Bani Israel dan melemparkannya kepada anjing atau para penyembah berhala." Kata-kata ini bila dihubungkan dengan ucapan-ucapan Yesus lainnya yang lupa dihapus oleh para penginjil, bahwa dia tidak ingin menggugurkan hukum Taurat, bahwa tidak satu titik atau satu iota pun akan dihilangkan dari hukum Taurat, bahwa dia diutus sepenuhnya hanya untuk Bani Israel dan kepada domba-domba yang sesat dari Bani Israel. Kalau Anda mengaku guru besar Al-Quran, Pak Saifuddin, kitab suci Al-Quran juga menegaskan bahwa Yesus atau Nabi Isa diutus Allah hanya kepada Bani Israel. Bismillahirrahmanirrahim. "Ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum, musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat, wa mubashiran birasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad." Dengarlah hai Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab yang turun sebelumku yaitu Taurat, dan memberikan kabar gembira atau Injil dengan datangnya seorang rasul yang akan datang sesudahku yang namanya Ahmad atau Muhammad. As-Saff ayat 6. Jadi pernyataan Yesus yang asli adalah bahwa beliau diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari Bani Israel. Kalau ada pernyataan bahwa Yesus diutus ke seluruh dunia termasuk Indonesia, Pak Saifuddin, itu adalah pernyataan palsu. Pak Saifuddin Ibrahim terjerumus.
Sesungguhnya Saifuddin Ibrahim telah melakukan kebohongan dan salah kaprah dengan mengklaim bahwa Yesus diutus untuk semua bangsa termasuk Indonesia. Pemirsa, jangankan mau memberitakan Injil Kerajaan Allah ke Indonesia yang jaraknya 8.658 km dari Yerusalem, sedangkan ke Samaria yang hanya 56 km dari Yerusalem, Yesus dengan tegas melarang murid-muridnya ke sana. Apa kata beliau? Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Hei muridku, jangan kamu menyimpang ke jalan bangsa lain, jangan kepada bangsa-bangsa lain, atau masuk ke dalam kota Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang atau sesat dari umat Israel." Domba yang hilang atau sesat dalam ayat ini adalah umat Israel yang mengabaikan hukum Taurat, sebagaimana dijelaskan oleh Maurice Casey, pakar Yahudi dan asal-usul Kristen di University of Nottingham, Inggris, dalam bukunya From Jewish Prophet to Gentile God, dari Nabi Yahudi menjadi Tuhan penyembah berhala, di halaman 59 di bawah subjudul The Mission to the Lost Sheep. Jesus took his message to the Jews who were not very faithful. The most succinct definition of his normal audience is given in the mission charge to the 12. "Do not go into the way of the Gentiles, and do not enter a Samaritan city, but go rather to the lost sheep of the house of Israel." Yesus menjalankan dakwanya ke umat Israel yang tidak taat kepada hukum Taurat. Definisi yang sangat jelas tentang sasaran dakwanya diperlihatkan pada perintahnya kepada ke-12 muridnya. "Jangan kamu menyimpang ke jalan bangsa lain, atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang atau yang sesat dari umat Israel." Selanjutnya di halaman 60, Casey dalam bukunya yang sama menjelaskan bahwa orang berdosa dan domba yang sesat adalah identik, yakni Bani Israel yang sesat. The term sinner and the lost sheep point the same way to Jews who had fallen away from God and who did not observe the law as they should. Istilah orang berdosa dan domba yang hilang atau sesat adalah identik, kata Maurice Casey, yaitu orang-orang Yahudi yang murtad yang mengabaikan hukum Taurat yang seharusnya mereka taati. Jadi Saifuddin Ibrahim ini sungguh aneh pemirsa. Pertama, ketika Yesus membatasi wilayah dakwanya hanya dari Galilea ke Yerusalem, Saifuddin Ibrahim tanpa rasa malu gentayangan mengatasnamakan Yesus ke Indonesia. Kedua, ketika Yesus menemui umatnya Yahudi yang sesat untuk kembali ke syariat Allah, yakni hukum Taurat, Saifuddin Ibrahim malah keliling Indonesia mengkafirkan umat dengan meninggalkan syariat Allah, Al-Quranul Karim. Begitu Pak Saifuddin. Sekian pemirsa, kita akan lanjutkan dengan penjelasan yang lebih mendetail tentang ayat-ayat palsu misi Kristen yang menyebabkan Saifuddin Ibrahim terjerumus dalam kesesatan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.